Sebelum masuk inti video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hai. 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 Annyeong. Hai. 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 Kenalin nih, aku Sofyan Afdila. Aku dari kelas 11 IPA 1. Di OSIS aku jadi ketua. Perkenalkan, nama aku Kiki Rahmatullah. Aku dari kelas 11 IPS 1. Aku di OSIS menjadi wakil ketua 1. Perkenalkan, nama aku Rifki Lukman Hakim. Aku dari kelas 11 IPA 4. Aku di OSIM menjadi wakil ketua 2. Perkenalkan, namaku Nasril Al-Ghifari dari kelas 10 IPS 1. Saya di OSIM menjadi wakil ketua 5. Kenalin, aku Dwi Nomu Askia dari kelas 11 IPA 4 di OSIS. Aku jadi wakil ketua 3. Kenalin, aku Nafiatul Ulumul Hikmah dari kelas 11 Bahasa 1. Aku di OSIS jadi wakil ketua 4. Kenalin, aku Ajani Putri Anulis dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku sebagai sekretaris 1. Bersama. Kenalin, aku Najwa Aulia Nur Salihah dari 11 IPA 5. Di sini aku jadi bantu dia, sekretaris 2. Kenalin, aku Septin Diani dari 11 IPA 2. Aku di OSIM sebagai bendahara 1. Kami dari segi 1, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aku Kafa dari kelas 11 IPA 6. Aku Arifatul Faiza dari kelas 10 IPA 1. Dan aku Fajar dari kelas 10 IPA 4. Kami dari Segbit 2 Berbangsa dan Bela Negara. Saya Amun Triana Rahayu dari kelas 11 IPA 4. Saya Vanessa Dea Bunga Nevi Anila dari 10 IPA 6. Dan saya Ziyad Muaf Alawiyamin dari 11 IPA 5. Kami dari Sekti 3, Organisasi Politik dan Kepemimpinan. Aku Endah dari kelas 10 IPA 5. Aku Dwi Nur Rahmah dari 11 IPA 2. Aku Aprida Elok dari kelas 10 IPA 2. Aku Sultan Hakim dari 11 IPA 5. Kami dari Segbit 4, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Aku Raima Sindia Sadana dari kelas 11 IPS 2. Aku Putri Aryani dari kelas 11 IPS 2. Dan aku Alifah Juniarti dari kelas 10 Agama. Kami dari Segbit 5. Karya Ilmiah. Aku Oktatiana Kurniasi dari kelas 10 IPA 2. Aku Muhammad Surul Aziz dari 11 IPA 1. Kami dari Sekbit 6, Olahraga dan Kesehatan. Aku Binta Ramadona dari kelas 10 IPA 2. Aku Jian Galuputri dari kelas 11 IPS 3. Kami dari Sekbit 7, Lingkungan Hidup dan Keamanan. Aku Rina dari kelas 10 IPA 6. Aku Tanti dari kelas 10 IPA 1. Aku Alia dari kelas 10 IPA 6. Kami dari Sekbit 8, Keterampilan dan Kewirausahaan. aku Kira Aulia dari kelas 10 IPA 2. Aku Rizky Ramdhani dari kelas 11 Bahasa 2. Kami dari Sekbit 9, Kesenian. Aku Refarida Nurmensyoroh dari kelas 11 IPA 2. Aku Ulan Cahingsi dari kelas 11 IPA 3. We are from Segbit 10, Keterampilan Berbahasa Inggris. Me, Najma Indiana from 11 Science 4. Me, Meila Putri Azhara from 10 Science 2. Me, Melva Zrilistiani from 10 Science 4. Apa sih kesan kamu jadi pengurus OSIM? Enaknya jadi pengurus OSIM, yang pertama kita bisa belajar mengenai manajemen organisasi, kita bisa belajar kepemimpinan, bisa belajar mendisiplinkan diri, dan juga kita bisa belajar public speaking yang bagus. Di lain itu kita juga bisa kenal dengan semua madrasah, semua warga madrasah. Ya pertama sih ya, bisa jadi kenal banyak orang. Juga kita juga dikenal sama banyak orang juga. Terus bisa melatih public speaking, bisa melancarkan lah. Awalnya aku tuh kayak gagu gitu loh di depan umum, tapi mulai perlahan-lahan bisa lancar gitu loh. Kalau aku sih bisa bersyukur banget sih, karena di sini tuh bisa ngembangin soft skill kalian kayak manajemen waktu, kecerdasan, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan baik. Itu sih dari saya. Sedangkan aku bisa lebih mengenal organisasi, terutama mengenal madrasah, bisa belajar menjadi anggota organisasi. Cukup. Senangnya jadi pengurus OSIS itu menurut aku asik sih.
dan juga nantinya bakal bermanfaat untuk kedepannya, bukan untuk hari ini tapi bisa bermanfaat ketika kita terjun di masyarakat gitu. Kalau aku enaknya jadi pengurus OSIS, aku merasa lebih maju dari siswa lain. Seneng banget loh. Kamu dulu senengnya apa? Senangnya itu relasinya semakin luas, terus sering dapat konsumsi karena sering banyak acara. Senangnya kita semua ya pengurus OSIS itu jadi the most famous boy and girl in Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap. Enaknya di pengurus OSIM kita dapat memperbanyak relasi dan memperbanyak pertemanan. Enaknya jadi pengurus OSIM itu kita jadi punya teman, jadi punya wawasan luas. Kalau aku bangga dan lebih tahu informasi terlebih dahulu tentang sekolah. Kalau aku sih itu lebih banyak kumpul sama teman, terus sering dapat sih kadang itu dapat snack, ya gitulah, ada enaknya juga. Bisa menambah wawasan, Menambah relasi dan menambah pengalaman. Menambah teman dan menambah solidaritas. Enaknya jadi pengurus OSIM itu nambah wawasan. lebih percaya diri, Kita bisa lebih tahu info terbaru dari sekolah. kita belajar banyak tentang organisasi. Enaknya ya, lebih punya banyak teman, terus bisa memanfaatkan waktu luang yang lebih berguna dan ikut organisasi. Kita jadi punya pengalaman yang baru, wawasan yang baru, serta melatih kepercayaan diri kita. Kita bisa melatih diri untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan menambah pengalaman baru. Lebih banyak teman, relasinya lebih banyak, wawasannya juga lebih luas. Ya untuk saya tuh suka kumpul sama orang-orang, jadi saya punya sebuah wadah buat kumpul biar saya bisa bahagia atau bisa tertawa bareng. Enaknya ya dapat teman banyak, terus kalau ada acara rapat-rapat dapat konsumsi. Ya, gitulah. Mendapat pengalaman dan juga mendapat banyak teman. Enaknya nambah teman, terus dapat wawasan, dapat terus bisa percaya diri, latih dalam keorganisasian. Kalau menurut aku itu bisa belajar bekerja sama, musyawarah, dan banyak lagi. Yaitu ya, nambah koneksi sama makin solid aja gitu. Kalau dari aku lebih banyak teman sama lebih tahu info-info dari sekolah. Jadi pengurus OSIM itu bisa belajar buat tanggung jawab dan juga bisa bekerja sama juga sama pengurus-pengurus yang lainnya. Kalau dari aku bisa belajar organisasi dengan baik dan bisa mencari referensi-referensi kayak materi yang diberikan saat LDK contohnya. Wow. Enaknya jadi pengurus OSIM itu tahu apa yang enggak didapat dari pelajaran-pelajaran sehari-hari. Bagiku jadi pengurus OSIM itu bisa nambah banyak wawasan dari beberapa seminar-seminar dan pelatihan yang telah dilakukan sama OSIM. Kalau menurut aku bisa deket sama kakak-kakak, jadi bisa kenal banyak orang. Menurut kamu, apa aja nih keluh kesah kamu selama menjadi pengurus OSIM? Keluh kesah aku selama aku menjadi pengurus OSIM, yang pertama pulang sore, lalu capek sih, tapi nggak apa-apa, semua itu akan terbayarkan ketika kita sudah dewasa nanti. Pertama, sering sekali ya bagi waktu itu susah. Jadi ya salahku sendiri sih, banyak ikut eskul, jadi nggak dipikir-pikir dari awal. Terus sekarang udah merasakan ya beratnya bagi waktu seperti apa. Baik seperti itu keluh kesahnya. Kalau dari aku sih keluh kesahnya ya capek sih. Ya walaupun capek ya tapi terbayarkan kan. Ya capeknya ya soalnya di OSIM itu banyak banget prokerjanya. Kemudian kita kalau jadi pengurus OSIM ya juga harus bertanggung jawab melaksanakan prokerja-prokerjanya gitu sih. Capek. Sedangkan keluh kesah dari aku itu piket OSIM itu kurang berdampak bagi para siswa. Terima kasih. Keluh kesah jadi pengurus OSIS itu pastinya capek, tapi aku menikmati rasa capek itu sih selama ini karena itu
bagian dari sebuah proses supaya kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Capek tapi seru, terus kadang dijauhin teman karena nggak ada waktu buat mereka. Sebenarnya capek sih, tapi karena kalau udah harapannya kita terwujud, capeknya bakal hilang juga. Iya, sama, ya kurang lebih sama kayak dia, pasti ada capek dan kadang kayak capek banget gitu kan, tapi jadi motivasi buat semangat, buat ngeraih tujuan yang mau kita capai dan jadi happy ending. Sekian. Sering capek, terus sering pulang telat juga. Tapi selain itu kita harus tetap happy kyo. Kalau aku tuh nggak bisa bagi waktu ya. Plus sih, tapi enak juga, tapi kurang bisa membagi waktu juga. Sama sih ya, aku juga kadang capek gitu, capek, banyak pikiran. Kadang merasa capek karena pulang sore. Banyak ketinggalan pelajaran. Mengatur waktu yang sulit. Jadwalnya jadi lebih padat. Kesannya itu kayak gugup banget pas ada rapat mendadak. Lebih susah buat jadwal waktu ya, karena beberapa ekstra juga ikut terbentuk. Terus juga capek, pulangnya juga sore. Jadi lebih capek, terus pulangnya sore, terus juga harus jaga sikap karena bawa nama OSIM. Kalau untuk saya sih capek, juga banyak jadwal yang kumpulkan antara kewajiban dengan OSIM sebetulnya. Kira-kira itu capek, sering ketinggalan pelajaran. Kalau aku sebenarnya kadang ada yang ngaret pas waktu rapat sih. Pulangnya sore, bisa ketinggalan pelajaran. Kalau kesannya itu susah banget buat atur waktu sama kegiatan lainnya. Kalau dari aku, pulangnya lebih sore ya, jadi kayak lebih capek aja gitu. Kalau dari aku kurang bisa membagi waktu ekstra dan organisasi OSIM ini gitu. Kalau kesah selama menjadi pengurus OSIM itu, kalau mau ada acara besar, nah kan harus prepare kan 1 hari sebelum acara itu. Nah itu sih yang benar-benar ya harus nguras tenaga, ya capek gotong ini gotong itu. Kalau kesah waktu jadi pengurus OSIM itu suka kayak dianggap beda sama temen, harus jadi lebih dari mereka gitu. Kalau kesahnya menjadi pengurus OSIM itu harus lebih taat peraturan ya, nggak boleh kalau melanggar kita sanksinya lebih besar. Yang terakhir, harapan kamu untuk podcast OTW selanjutnya apa nih? Harapan aku untuk podcast OTW OSIM selanjutnya, yang pertama semoga tetap konsisten, bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi kita semua, dan juga semoga podcast OTW ini bisa ditonton oleh semua warga madrasah dan juga semua warga negara Indonesia. Ya, semoga berlanjut sih, nggak cuma di generasi ini ya. Jadi setelah kita sudah punah, nanti mas ini atau generasi seterusnya itu tetap berlanjut loh, itu harapan dari saya gitu. Kalau dari saya sih harapannya ya semoga podcast OTW ini dari OSIM dapat bermanfaat bagi para penontonnya, kemudian dapat menjadi edukasi para penontonnya. Itu sih dari saya. Kalau dari saya sih sependapat dengan yang sebelumnya. Semoga lebih kreatif, tetap lancar, tetap konsisten dalam program ini. Terima kasih. Semoga podcast OTW makin kreatif, makin bagus konten-kontennya, dan untuk panitia di belakang layar semoga makin sukses. Harapan aku untuk podcast OTW selanjutnya, semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Semoga semakin maju, Terus semakin kreatif buat editing semuanya, tambah kreatif. ya semoga juga bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi semua orang. Dan semoga podcast kita ini jadi mendunia. Nah, mendunia nggak cuman di jajaran pelajar di seluruh warga Indonesia dan seluruh worldwide. Amin.
Harapan aku untuk podcast OTW semoga lebih kreatif dan lebih maju. Harapan aku sih semoga lebih asik lagi Dan lebih kreatif dan inovatif. Lebih asik lagi. Semoga bisa lebih sukses, lebih bisa berkreasi. Udah. Makin sukses dan kreatif. Semoga lebih maju, lebih sukses dan lebih mungkin disiplin. Harapan saya yaitu semoga podcastnya semakin kreatif dan juga inovatif. Semoga podcastnya semakin kece. Semoga podcastnya semakin maju dan semakin asik. Semoga menjadi lebih baik dan bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang dapat menginspirasi semua orang. Semoga lebih berkreasi lagi, terus semoga juga bisa menambah kue star yang bisa menggemparkan siswa-siswi masa 1 Cilacap. Semoga lebih baik dan selalu ada hal menarik di setiap podcastnya. Semoga lebih berkembang dengan lebih baik lagi, lebih berkembang dengan baik dan selalu maju. Lebih maju, lebih kreatif dan lebih berkembang lebih baik ke depannya. Lebih maju, konsisten, dan disiplin. Kalau itu sih ada di saya ya, ada di aku ya, kurang bisa memanajemen waktu. Udah itu aja. Kalau kesahnya pasti ada capeknya. Semoga podcast ini diberi kelancaran untuk kedepannya, terus semakin keren. Semoga podcast ini menjadi lebih baik dan lancar. Harapannya lebih seru, lebih asik. Harapannya lebih menarik, lebih seru, lebih konsisten, lebih. Harapannya lebih berkembang dan lebih maju. See you next time. Semoga lebih asik dan makin wow-wow lagi episode selanjutnya. Kalau aku semakin produktif, menghasilkan konten yang positif, bisa lebih menarik dan juga lebih berkembang. Ya intinya bisa lebih berkembang aja. Kalau dari aku, semoga podcast ini bisa lebih berkembang dan bisa menjadi wadah untuk memotivasi para penonton yang nonton sekarang ini. Be positive, like Brompton. Semoga podcast OTW bisa menjadi wadah buat semua siswa di Masa 1 Cilacap menjadi lebih baik lagi dan bisa didengar oleh semua siswa Masa 1 Cilacap. Semoga podcast OTW ini bisa lebih baik ke depannya, bisa makin maju. Okay guys, thank you so much for your watching our video and see you on the next podcast. See you. Cheerio.